Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 10 Agustus 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta J. M. Rehata. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Amsal 6 ayat 6-11. 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian SMTPI hari ini, Minggu 10 Agustus 2025, untuk semua anak pada jenjang Indria, AK, AT, dan AR, dilaksanakan di Gedung Gereja Piniel pada pukul 11.00 WIB. Mohon kesediaan Papa Mama dapat mengingatkan kepada anak-anak agar dapat hadir dalam kebaktian dimaksud. Kami menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Jemaat, demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 10 Agustus 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta J. M. Rehata. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Amsal 6 ayat 6-11. 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian SMTPI hari ini, Minggu 10 Agustus 2025, untuk semua anak pada jenjang Indria, AK, AT, dan AR, dilaksanakan di Gedung Gereja Piniel pada pukul 11.00 WIB. Mohon kesediaan Papa Mama dapat mengingatkan kepada anak-anak agar dapat hadir dalam kebaktian dimaksud. Lima, kami menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Jemaat, demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 10 Agustus 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayanan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata, dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan menggunakan tata kebaktian minggu kedua. Dua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam Alkitab Perjanjian Lama Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. 3, jemaat dalam kebaktian saat ini akan dilaksanakan pelantikan panitia pembangunan pastori jemaat kategorial TNI AD Peniel Bentas. 4, majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga almarhum Pendeta Frans Armstrong Nayatuen, Ketua Majelis Jemaat GPM Mahia, Klasis Pulau Ambon. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 5, penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 3 Agustus 2025 sebesar Rp10.830.000. 6, majelis jemaat telah menerima sumbangan sukacita untuk menopang pelayanan. Yang pertama, sumbangan pembangunan pastori dari satu keluarga di sektor teratai unit 3, uang sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, sumbangan dari keluarga Lusikoi dan satu keluarga di sektor Kenanga unit 2 berupa satu set CCTV. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 7, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 19.00 di Gereja Peniel. Mohon kehadiran saudara-saudari jemaat dalam kebaktian dimaksud. Dengan demikian, ibadah pemuda di sektor-sektor ditiadakan. 8, kami sampaikan bahwa pelaksanaan kebaktian Minggu 17 Agustus 2025 akan berlangsung 2 kali. Kebaktian yang pertama pada pukul 6.00 berlangsung di Gereja Kasih Karunia, dan kebaktian pukul 6 sore atau pukul 18.00 di gedung Gereja Peniel. 9, pemberitahuan pertama untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 25 Agustus 2025 kepada calon suami istri Adolf Gerson Ongerwalu dan Serlina Lainata, anggota jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Kedua, calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 10, pelaksanaan bimbingan bagi pengurus unit dan wadah-wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dilaksanakan pada hari ini Minggu 10 Agustus 2025 pukul 19.30 setelah kebaktian sore di gedung Gereja Peniel selesai. 11, nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 94 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan diganti selamatan berkat besar. Hormati namanya serta renangkan. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu dan buahnya. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita beribadah kepada Allah. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhan. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku, bawalah kesukaan yang kudus.
yang mengikut Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari kalam yang setia, pohon surga yang teguh, kamu menembuskan langit, mengenyangkan awan yang mencari mendapati dalam Engkau terkekal. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Buka hati, buka mata bagi kesukaan-Mu, agar tangan, agar kata memuliakan Engkau. Bila hidup kami jadi sungguh terang dan kudus, bahkan kami yang amani oleh Yesus penebus. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karunia baik semua dan segenap hidupku, beri aku hancur dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Murah-Mu kuhormati seumur hidupku.
Solois Nonata Siatauran diberi kesempatan untuk menyaksikan Tuhan lewat pujiannya di saat ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur jangan setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus,
Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 6, terbaca pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Amsal pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca akan Alkitab ini mendasarinya, kita akan berdoa secara bersama-sama dengan menyanyi dari nyanyian Datanglah ya Roh Kudus. Ya, bagian Alkitab yang akan kita baca secara bersama-sama yang sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, demikian bunyinya. Berbagi bagi nasihat. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang yang penipu, dan demikian seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Gereja Protestan Maluku selama sepanjang tahun 2025 secara khusus di bulan Agustus berbicara soal apa itu kemerdekaan. Karena itu di bulan ini tema kita, gereja yang berbuah mengisi kemerdekaan. Dan untuk tema mingguan ini, merdeka untuk mengusahakan kesejahteraan bersama. Merdeka yang dimaksudkan di sini adalah merdeka secara iman, bukan secara fisik. Kita sudah terbebas dari belenggu-belenggu dosa. Mata rantai dosa telah diputuskan oleh Kristus. Karena itu kita merdeka di dalam Kristus.
Orang yang merdeka di dalam Kristus, di dalam iman, mereka tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri. Tetapi orang yang merdeka di dalam Kristus adalah orang-orang yang akan senantiasa bekerja, berupaya untuk kebaikan atau kesejahteraan bersama. Di usbu ini, tema itu mewarnai seluruh realitas perjalanan dan pergumulan kita sebagai orang percaya di setiap medan gumul kita masing-masing. Dan pembacaan kita ini, Ibu dan Bapak, adalah bagian dari sastra hikmat yang berisi kebijaksanaan yang telah Tuhan Allah berikan kepada para nabi, kepada orang-orang yang menaruh harap dan hidup mereka kepada Allah. Begitu pula kitab ini berisi nasihat atau wejangan hikmat, di mana orang-orang beriman akan menjadikan nasihat atau wejangan hikmat itu sebagai pedoman yang mereka pegang dalam menjalani hidup setiap peran tugas-tugas yang Tuhan Allah berikan bagi kehidupan orang-orang beriman masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam rangka memperingati kemerdekaan itu, di tanggal 17 nanti, gereja ini dalam bacaan firman yang disampaikan di 770 sekian jemaat GPM di Maluku dan Maluku Utara, kita kemudian diminta untuk belajar. Kita dinasihati, kita diingatkan untuk belajar dari semut. Apa yang penting dari semut yang harus kita pelajari sebagai orang percaya? Yang pertama, semut itu memiliki kesadaran sendiri. Tanpa diperintah, tanpa dipimpin, tanpa dikuasai, dapat kita lihat pada ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Mereka punya kesadaran personal untuk bekerja demi sebuah kebaikan bersama. Karena itu Ibu dan Bapak, ayat ke-6 dan ke-7 memperlihatkan bagaimana kehidupan semut yang tanpa pemimpin dan tanpa orang yang menguasai mereka. Mereka punya inisiatif internal, inisiatif personal untuk kemudian bekerja untuk kebaikan bersama. Hal yang kedua yang kita pelajari dari semut, semut itu bekerja lebih keras. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-8. Semut menyediakan roti di musim panas. Karena itu dalam kondisi apapun tidak dapat mempengaruhi kehidupan persekutuan mereka, karena mereka telah mempersiapkan, mereka telah bekerja guna mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hal yang keempat, semut itu dalam kehidupan mereka senantiasa membangun kerjasama. Mereka bekerja di dalam diam, tanpa bersuara. Namun bukti dari segala sesuatu dapat mereka nikmati di waktu-waktu setelah mereka mengumpulkan segala sesuatu. Di sini disampaikan ketika musim gugur datang, kesiapan persediaan mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan ayatnya yang keempat, sedangkan ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 atau bagian keempat dari pelajaran kita sebagai orang percaya belajar dari semut, yaitu akibat yang akan didapatkan oleh seorang yang dikategorikan pemalas, yaitu kemiskinan. Ciri-ciri seorang pemalas: tidur yang berkepanjangan, setelah bangun tidur lagi, dan kerjanya sering tidur
tidur melulu yang dia kerjakan. Akibat dari itu ialah kemiskinan, kesulitan, dan kesusahan akan menghampiri hidup dan kehidupan orang yang pemalas. Orang percaya adalah orang yang tidak pemalas. Orang percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk terus bekerja dan terus bekerja. Ada waktu untuk kita beristirahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di hari ini hendak berpesan bagi kita bahwa dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kita semua di setiap bendang-bendang kita masing-masing, kita butuh kesadaran sendiri. Sebagai orang beriman, kita tidak butuh diperintah. Sebab jabatan, soal posisi dan kedudukan adalah urusan Tuhan. Kita hanya pekerja di ladang Tuhan yang berusaha menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan yang memberi kita hidup, memberi kita berkat, memberi kita kekuatan untuk mengusahakan kesejahteraan bersama itu. Jemaat kekasih Kristus, dalam kehidupan kita harus menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga maupun persekutuan, di mana kesadaran personal atau kesadaran sendiri itu adalah sesuatu yang penting supaya setiap kerja-kerja kita hidup, kita bekerja di setiap medan-medan gumul kita masing-masing, hal itu dapat dinyatakan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang kedua, kita diminta bekerja lebih keras, bekerja bersama-sama, dan sehingga kebutuhan-kebutuhan kita dapat terpenuhi. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan sesama. Hal yang ketiga, pesan firman Tuhan di kesempatan ini, kita diingatkan perilaku seorang pemalas. Perilaku itu tidak boleh ada pada diri dan hidup kita sebagai orang percaya, sebab kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Semua mata rantai dosa, perhambaan dosa, beban-beban yang membatasi kita memperoleh berkat telah diputuskan dan dilepaskan oleh kuasa dan kekuatan Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu kita setelah hidup menjadi orang yang bebas. Kita tidak terlilit oleh dosa. Karena itu kita berjalan dalam kebebasan itu, dan kita mesti mewartakan kepada dunia bahwa Allah yang kita imani dan sembah di dalam Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, meskipun kita sakit, meskipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan persoalan hidup, nikmatilah dan hadapilah pergumulan-pergumulan itu di dalam hening dan ketenangan di hadapan Allah. Sebab ketika kita tidak hening dan tenang, dunia ini akan menang terhadap pengharapan dan kepercayaan kita. Kita diminta dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh kuasa Kristus. Kita harus bersaksi melalui kata dan perbuatan, melalui kerja-kerja kita masing-masing. Hari ini, hari yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah bagi kita semua sebagai jemaat ini, untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan iman, yaitu pembangunan rumah tempat pergumulan umat, yaitu pastori jemaat. Dari antara ribuan anak-anak telah dipilih kurang lebih 50 orang untuk melakukan tanggung jawab itu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan iman. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan manusia. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan harus menjadi pedoman
Tuhan harus menjadi segala-galanya dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya. Tuhan harus dijadikan detak nadi orang percaya dalam kehidupan membangun tempat pergumulan ini. Kerja ini kerja berkat. Karena itu ingatan, waktu-waktu yang telah ditentukan nanti luangkan untuk melayani Tuhan. Tidak semua generasi diberi kesempatan untuk membangun tempat ini. Tidak semua. Waktunya kita generasi ini untuk membangun tempat pergumulan ini. Karena itu saudara-saudara dan saya bernazar untuk berkat-berkat itu. Ujilah segala sesuatu ketika saudara-saudara dan saya berpasrah kepada Tuhan. Apakah Allah tidak memerintahkan berkat itu masuk dalam jemaat ini, pribadi dan keluarga rumah tangga? Oh tidak. Allah akan memerintahkan itu. Jadilah seorang istri yang tetap mengingatkan suami untuk bekerja. Jadilah seorang suami untuk mengingatkan istri untuk tetap bekerja. Ingatan, tangan mesti kotor, sweat mesti keluar untuk pekerjaan ini. Sebab hanya sekitar 50 orang yang kerja per orang banyak. Bukan mereka yang bekerja, tapi kita semua bekerja. Tempat dan hati kita, pikiran kita harus dibersihkan untuk pekerjaan ini. Ingatan, beta bilang terus-terus, ini Tuhan pun kerja, bukan beta pun kerja. Tuhan pun kerja, karena itu mari ketong kerja semua sama-sama. Ke depan pasti akan ada tantangan, ada badai secara internal dan eksternal menghampiri pergumulan ini. Karena sebagai orang Kristen, kita tidak hidup di surga. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan masalah. Karena itu saudara-saudara dan saya harus benar-benar berserah kepada Allah dan meminta Allah menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi hikmat kepada kita, memberi kita persekutuan yang sehati dan sepikir dalam Tuhan. Jemaat ini Tuhan punya, bukan beta punya. Jemaat ini bukan panitia punya, bukan, Tuhan punya. Karena itu ke depan ingatan, jaga langkah, jaga hati, jaga pikiran, dan jaga mulu baik-baik. Sebab katumpung hati ini, katumpung kata yang kasih keluar itu mencerminkan katumpung suasana hati yang tidak tenang. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibebaskan, dokumen-dokumen hidup yang pahit itu harus dilepaskan supaya saudara-saudara dan saya layak melayani Tuhan dan pekerjaan. Hati dan hidup ini harus dibersihkan untuk melayani Tuhan. Sebab tempat yang akan dibangun adalah tempat yang suci dan kudus. Tempat yang bersih dari begitu banyak kepentingan dunia ini. Tempat ini tempat pergumulan. Karena itu orang-orang umat Tuhan yang bekerja adalah orang-orang yang sadar bahwa berkat Allah menanti di depan dan pekerjaan ini akan terus kami jalani di dalam pengharapan yang sungguh kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, sama dengan bangsa Israel. Sebenarnya mau pilih kasih karunia, gereja kasih karunia bisa jalan potong sah. Tapi Allah didik bangsa Israel supaya berjalan pontar. Jauh melewati begitu banyak tantangan supaya mereka ingat bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah tidak menepati janji mereka. Jadi kalau besok lusa di depan ada tantangan, jangan tak kajo. Karena itu jalan
jalan seorang pengikut Kristus. Saudara harus siap sebagai seorang pemain. Saudara-saudara juga harus siap sebagai seorang prajurit Kristus yang siap melayani Tuhan dengan segala konsekuensi. Dunia ini tidak pernah menjanjikan kekekalan. Sebab bagian firman Tuhan yang lain bilang, semua yang ada di dunia ini karat dan ngengat akan memakannya, semuanya sia-sia. Carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebaikannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Waktu bangun pasturi ini sebenarnya jemaat mencari-cari kebaikan Allah. Ya. Waktu bangun ini sementara ketong melihat Tuhan Allah punya kebaikan bagi jemaat ini. Ingatan, pele dan besi juga Tuhan gas patah. Mau pele dan beton Tuhan gas patah. Terlalu kecil kuasa dunia ini untuk membatasi kasih karunia Allah masuk di tengah-tengah jemaat ini. Berkat Allah itu senantiasa menanti, karena itu kerja-kerja kebaikan ini harus dikerjakan dengan segala kebaikan. Ingatan. Kalau saya mau kasih, saya boleh bicara. Kalau saya mau kasih, saya boleh bicara. Sebab ingat, apa yang Ale tabur akan Ale tuai. Dunia ini panggung sandiwara. Karena itu ada aktor yang bermain di depan dan juga ada aktor yang bermain di belakang. Yang hanya ingin merusak jejak-jejak pergumulan jemaat ini hanyalah iblis. Karena itu pada waktunya Tuhan akan memisahkan gandum dari lalang. Ingat apa yang disampaikan hari ini. Pada waktunya Tuhan akan memisahkan gandum dari lalang. Tampihan itu telah ditaruh di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Antu akan tampi. Yang ringan tak lepas. Yang seng isi hidup ini dengan kekuatan dari Allah, yaitu firman Tuhan, akan dibawa oleh arus dunia ini. Angin dunia ini, gelombang dunia ini. Ingat, apa yang tertempel di bahu dengan rumah bagus, harta kekayaan itu cuma sementara. Jangan karena harta dan jabatan saudara-saudara kemudian mempermainkan iman dan pengharapan jemaat ini. Jangan main-main. Sebab pada waktunya seluruh kekuatan dan kuasa Allah akan menunjukkan kekuatannya dan akan mematahkan seluruh perencanaan manusia yang jahat itu. Kerja baik-baik. Kerja dalam kesadaran. Kerja saja. Sebab Tuhan itu untuk baik. Dari tengah sisi kehidupan keluarga yang beriman, dari rumah tangga itu akan menjadi sumber berkat bagi orang banyak. Keterwakilan dari setiap sektor dan wadah-wadah pelayanan adalah representasi kehadiran umat Tuhan. Karena itu mari katong kerja. Katong kerja saja. Kalau waktu per istirahat, katong istirahat. Waktu par katong kerja, katong kerja. Dan katong akan lihat, tidak ada yang bisa membatasi berkat-berkat Allah itu masuk di tengah-tengah kehidupan pergumulan keluarga rumah tangga. Tetaplah berpengharapan di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, Anto panjang sabar dan besar kasih setia. Karena itu sebagai orang percaya, apapun kemelut hidup, apapun pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, hadapilah semuanya dengan terang kasih Kristus. Semut ajar katong untuk hidup sadar kebaikan Tuhan. Semut ajar katong untuk kerja keras par Tuhan pun kerja.
tapi juga kerja sama-sama. Saya bisa kerja sendiri-sendiri. Samut juga kasih ingat katong supaya dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya katong menjadi orang yang bijaksana. Persekutuan ini lebih mahal dari segala-galanya. Persekutuan ini lebih mahal dari beta pun bapa dan mama, dari beta pun saudara-saudara. Persekutuan ini lebih mahal. Karena itu Kristus mengajarkan kita seperti lilin, yang karena menerangi orang banyak kita harus rela dibakar, meleleh, dan pada waktunya menurut Tuhan kita akan jadi orang-orang yang tetap terus bertahan dalam situasi yang sukar. Hanya dengan jalan pengorbanan orang akan mengerti tentang kuasa Kristus. Saudara-saudara dan saya bisa bersaksi tentang kuasa dan kekuatan Allah kalau beta dan Bapak Ibu sudah mengalami itu. Kalau tidak belum. Sebab para murid, para rasul mengalami kesukaran-kesukaran dan pergumulan hidup yang berat, baru mereka bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang bersaksi belum pernah mengalami, ringan. Ya, ringan sekali. Karena itu orang harus bekerja. Orang kemudian harus mengalami bagaimana di tengah-tengah pergumulan yang berat, di tengah-tengah tugas dan tantangan, Tuhan itu ada. Sekarang ini semua serba gampang. Gampang saja. Mau pergi ke mana, saya bisa hilang. Tinggal tanya saja. Ada aplikasi-aplikasi yang bukan Google saja, tapi yang sekarang sudah lebih canggih lagi. Tinggal tanya saja. Ingatan, jangan sampai ketemu lupa tanya Tuhan. Ingatan, jangan sampai ketemu lupa tanya Tuhan. Sebab ketemu bilang Bapa di surga, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, Allah yang maha mengetahui. Tapi yang ketemu tanya ke Google. Tapi ketemu tanya aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu detik saja langsung dikasih jawaban. Tapi ingatan, semua itu harus diuji. Ya, semua roh itu harus diuji di dalam Kristus. Kalau tidak kita hidup salah jalan. Ya, atau hidup jadi orang yang merdeka, bukan lagi hidup menjadi perhambaan dosa dan kuasa dunia ini. Tidak. Karena itu ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita di hari yang penuh berkat ini, persiapan kita untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tanggal 17 nanti di hari Minggu. Kita diminta untuk terus berpasrah diri kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Sesulit apapun waktunya di depan dalam pergumulan ini, ingat, jangan pernah lari dari jawaban itu. Jangan pernah tercerai-berai dari pergumulan itu. Tidak boleh. Bahtera ini akan ditempa dengan begitu banyak tantangan. Sebab bahtera ini telah diuji dengan banyak hal. Angin yang tidak kecil. ABK-ABK di dalam kapal kucar-kacir. Tapi nahkoda itu tetap tenang saja. Nahkoda yang bawa kapal itu, kepala gereja itu Kristus. Mau banting kiri kanan, antu tetap stabil saja. Karena itu antu tanya para murid, ketika badai dan angin itu menyerang, para murid kesebangun Tuhan Yesus bilang begini, hai, di manakah imanmu? Karena itu ketika saudara-saudara pekerjaan ini berlangsung, ada tantangan, ada badai, ingatlah bahwa Yesus itu hidup dan bersama-sama dengan kita. Tetaplah teguh dan tetap setia dalam menjalani kehidupan ini. Sebab dari benteng ini
akan tetap. Cahaya terang kasih Kristus itu akan bersinar. Sebab dari tempat pertahanan ini tidak ada satu kuasa pun di bawah kolong langit ini yang mampu mengganggu pertahanan ini. Karena orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang satu di dalam Tuhan. Orang-orang yang tetap kuat di tengah-tengah tantangan. Orang-orang yang saling membangun, saling mengangkat, saling memberi motivasi satu dengan yang lain dalam pergumulan. Tetaplah bertahan sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita ada di dalam umat yang mengaku iman. Mari bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita ada di dalam umat yang mensyukuri berkat Allah. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 132 dan nyanyian rohani 160.
Tuhan murahmu bahkan di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan. Berkatilah persembahan-persembahan ini untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian dari duet sektor Kenanga. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari
selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Bapak Ibu jemaat, kita ada dalam acara pelantikan panitia pembangunan pastori jemaat yang akan didahului dengan pembacaan surat keputusan oleh sekretaris jemaat. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, klasis GPM Pulau Ambon, Jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas. Surat keputusan nomor 15 garing skep garing MJ datar JBP garing D titik 14 garing 08 garing 2025 tentang pembentukan dan pengangkatan panitia pembangunan pastori Jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas. Oleh tuntunan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas menimbang A. Bahwa perwujudan rumah Tuhan nampak dalam bangunan fisik berupa pastori jemaat atau tempat tinggal hamba Allah sekaligus sebagai ruang perjumpaan pelayan dan Tuhan, tempat bergumul, pusat kebijaksanaan, pelayanan, juga ruang perjumpaan umat dan pelayan. B. Bahwa rumah pastori tersebut perlu dibangun dengan representatif, memberikan kenyamanan, kesukacitaan, dan memberi berkat bagi pelayan dan keluarganya, juga umat yang berjumpa di dalamnya. C. Bahwa demi keabsahannya perlu diterbitkan surat keputusan Majelis Jemaat mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang jemaat. 3. Peraturan organik Gereja Protestan Maluku tentang barang milik gereja atau aset gereja. Memperhatikan hasil pertemuan Majelis Jemaat GPM kategorial TNI pada tanggal 8 Agustus 2025 memutuskan menetapkan, membentuk dan mengangkat panitia pembangunan pastori Jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas. Pasal 1, naskah lengkap komposisi panitia tersebut sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Pasal 2, tugas panitia sebagaimana disebutkan di atas adalah 1. Mengupayakan dana, sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang demi pekerjaan dan pembangunan pastori jemaat baru. 2. Mengatur, menyelenggarakan, mengkoordinir, dan menggerakkan semua potensi sumber daya umat yang ada demi tanggung jawab tersebut. 3.
memelihara dan sekaligus mengerjakan seluruh pekerjaan dan pembangunan rumah pasturi jemaat baru. Pasal 3, dalam perjalanan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya, panitia harus berpedoman pada peraturan Gereja Protestan Maluku dan senantiasa berada dalam koordinasi dengan majelis jemaat sebagai pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban panitia. 4. Masa kerja panitia terhitung sejak dilantik dan berakhir setelah pembangunan pasturi jemaat selesai dengan pertanggungjawaban kepada jemaat melalui majelis jemaat dalam sidang jemaat. Pasal yang kelima, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 10 Agustus 2025, Majelis Jemaat, Ketua Pendeta JM Rehata SSI, Sekretaris Penatua M. Beno Tembusan disampaikan kepada YTH Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon di tempat 2 yang bersangkutan untuk dilaksanakan 3 arsip. Lampiran surat keputusan nomor 15/Skep/KPTS datar JBP D.14/08/2025 tanggal 10 Agustus 2025 tentang pembentukan dan pengangkatan komposisi panitia pembangunan pasturi jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas. A. Penanggung jawab atau pengarah Ketua Majelis Jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas. B. Panitia inti Ketua Bapak Yes Chigers. Wakil Ketua 1 Bapak Eli Lilipori. Wakil Ketua 2 Bapak M. Sampe. Sekretaris Bapak J. Lewir. Wakil Sekretaris Bapak R. Rumlaklak. Bendahara Bapak M. Lelapari. Wakil Bendahara Ibu Sani Leliak. Bas Bapak M. Soisa. B. Seksi-seksi. Seksi pembangunan. Ketua Bapak S. Haumahu. Sekretaris Bapak J. Renyan. Anggota Bapak J. Kakisina. 2 Bapak M. Rahaket. 3 Bapak H. Depretes. 4 Bapak J. Anakota. 5 Bapak B. Batmumolin. 6 Bapak H. Latuheru. 7 Bapak J. Latuheru. 8 Bapak S. Nahumuri. 9 Bapak M. Kaya. 10 Bapak A. Laratmase. 11 Bapak R. Latuprisa. 12 Bapak J. Bernat. 2 Seksi Usaha Dana. Ketua Bapak E. Talapesi. Sekretaris Nona M. Depretes. Anggota 1 Bapak CH Heumase. 2 Bapak J. Sesa. 3 Ibu M. Mendes. 4 Ibu J. Depretes. 5 Ibu R. Manuputi. 6 Bapak E. Rupesi. 7 Ibu J. Lopati. 8 Ibu V. Nunumete. 9 Ibu H. Tualena. 10 Ibu Y. Siers. 11 Ibu K. Luhukai. 12 Ibu Bapak F. Oktosea. 13 Saudara V. Laukon. 14 Ibu M. Waipli. 15 Bapak F. Latuperisa. 16 Bapak M. Risamena. 17 Ibu T. Dulang Lebit. 18 Ibu T. Elat.
Seksi Akomodasi dan Transportasi, Ketua Bapak L. Huai, Sekretaris Bapak W. Talapesi, Anggota Bapak M. Renyan, 2 Bapak R. Kastanya, 3 Bapak R. Waifli, 4 Ibu I. Pangewa, 5 Ibu E. Lambiombir, 6 Bapak N. Uneputi, 7 Bapak R. Watimena, 8 Ibu D. Liubana. Seksi Dokumentasi, Ketua Saudara D. Haumase, Sekretaris Nona A. Latupirisa, Anggota Bapak J. Romer, 2 Ibu S. Lawa, 3 Ibu M. Wakim, 4 Saudara Y. Kaya, 5 Saudara F. H. Kaya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 10 Agustus 2025. Majelis Jemaat Ketua Pendeta J.M. Rehata, SSI, Sekretaris Penatua M. Beno. Demikian surat keputusan yang telah kami bacakan. Terima kasih. Bagi saudara-saudari yang telah dibacakan namanya atau yang terlewati untuk dibacakan namanya, diundang berdiri. Akta pelantikan. Berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas nomor 15/Skep/MJ Datar JPB D.14/8/2025 yang baru saja dibacakan, maka sebagai hamba Yesus Kristus dengan ini saya melantik saudara-saudari panitia pembangunan pastori jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kepada saudara-saudari yang baru dilantik, ingatlah bahwa tugas saudara-saudari tidaklah ringan. Karena itu, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mintalah selalu pertolongan Tuhan yang telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk tugas yang suci dan mulia ini. Ingatlah firman Tuhan, apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sebagaimana Allah Israel menuntun seluruh perjalanan kehidupan umat Israel, melewati perjalanan kehidupan di padang gurun dan mempertibakan mereka di tanah yang berlimpah susu dan madu. Penyertaan itu akan senantiasa bersama-sama dengan saudara-saudara, keluarga, bahkan seluruh umat yang akan melakukan tugas tanggung jawab ini. Untuk itu, arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudara kepada Allah dan terimalah berkat Allah untuk tugas ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, saudara-saudara disilakan duduk. Kasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Di kesempatan yang penuh kebersamaan dan ucapan syukur kepada Tuhan,
Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyiar Bentas akan menyerahkan secara simbolis dana awal yang merupakan natsar jemaat dengan jumlah 54.807.000 kepada panitia untuk pembangunan pastori jemaat yang diawali dengan peletakan batu alas dan tiang bermula. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini kami mengundang dengan hormat orang tua terkasih kami, Ketua Panitia Bapak Gesiers, untuk menerima dana dimaksud. Kepada Bapak kami persilakan. Demikian yang telah kami laksanakan. Selesai. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik hari Dominggu Maha Tuhan yang kudus. Kami sebagai umat Tuhan dan para pelayan, sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk menjadi panitia pembangunan pastori jemaat, telah beribadah kepada Tuhan, dan biarlah nyanyian-nyanyian kami, persembahan-persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh instrumen yang mendukung pelaksanaan ibadah ini kami serahkan kepada Tuhan. Kolektan, majelis bertugas, kantoria, pemain keyboard, penata multimedia, sound system, solois dan duet dari Nona Tauran dan duet dari Bapak Rudi dan Mama Vera. Tuhan memberkati kehidupan kami, kehidupan umat Tuhan yang datang beribadah ini. Bapa mengenal kami satu-satu diri dengan beban-beban pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kami meminta Tuhan memberkati kehidupan kami semua, dan biarlah itu jadi sukacita dan berkat bagi perjalanan kehidupan kami. Tuhan kenal umat Tuhan yang sementara ini terbaring di ranjang-ranjang kesakitan. Kami minta Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bapa, sembuhkan mereka, Tuhan. Ya pengasih, ya penyayang, kami datang bawa hidup kami kepada Tuhan menghadapi pergumulan jemaat ini. Bapa, jika ada sifat atau rasa yang tidak berasal dari Roh Kudus, rasa dendam, iri hati, sesuatu yang tidak mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, yang sementara ini roh pemecah belah itu ada di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, kalau itu ada, kami memohon di dalam nama Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan Yesus lepaskan dan enyahkan seluruh kuasa itu di bawah kaki salib Tuhan. Kami mohon kepada Bapa di surga, Allah yang hidup, jangan tinggalkan umat-Mu Bapa. Kami sementara ini akan melakukan pekerjaan berkat. Bersihkan hati, batin dan pikiran kami, kaki tangan kami, mata kami. Tujukan perhatian kami kepada Kristus, supaya dari tempat ini, benteng atas jemaat ini, nama Tuhan Allah dipuji dan dipermuliakan. Berdirilah selalu jadi tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam untuk menjaga jemaat ini, Bapak. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Allah, jika
ada sesuatu kuasa dan roh yang ingin menghancurkan persekutuan jemaat ini. Seluruh perencanaan-perencanaan Tuhan yang baik, Bapa jaga semuanya di bawah kuasa dan kekuatan Allah. Tolong kami di dalam cinta-Mu. Biarlah kami diberi pengertian bahwa pekerjaan ini pekerjaan berkat, dan kami harus sehati sepikir di dalam Tuhan untuk mengerjakan semuanya, Bapa. Biarlah seluruh mata rantai yang membatasi berkat Allah masuk di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, setiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Biarlah melalui pekerjaan ini Tuhan Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus putuskan dan lepaskan semuanya. Dan biarlah anak-anak Tuhan dan umat-Mu para pelayan hidup di dalam kemerdekaan dalam Kristus. Biarlah mata, hati dan pikiran kami tertuju kepada Kristus yang tersalib, yang kami beritakan melalui kata dan perbuatan. Pegang tangan kami Tuhan. Kami lemah dan terbatas, kami hanyalah debu tanah yang tidak berharga apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kepercayaan ini bagi para pelayan umat-Mu Tuhan Allah, bagi panitia pembangunan pastri. Diberkatilah seluruh perjalanan kehidupan kami, sebagaimana kebenaran-kebenaran firman-Mu, ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan Allah itu akan menghasilkan berkat. Dan kami memohon kepada Bapa di surga, ya Allah yang hidup, Bapa, perintahkanlah berkat-Mu ya Bapa, dari aras ketinggian-Mu di surga, dari berbagai penjuru kehidupan umat-Mu Bapa. Apa yang mereka kerjakan di darat, di laut, sampai di udara, diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kehidupan umat Tuhan yang ada di jemaat ini diberkati oleh Tuhan Allah. Persatukan kami di dalam cinta-Mu ya Allah, supaya kami tetap bersaksi tentang Kristus yang hidup, yang menemani kami di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup dan pergumulan melayani Tuhan punya pekerjaan. Sehatkan orang tua kami, beri mereka umur panjang, kuatkan teruna-teruna, hiburkan umat Tuhan yang bersedih, beri kekuatan kepada yang lemah, beri pengharapan dan iman yang sungguh kepada umat-Mu dan para pelayan dalam menjalani kehidupan ini. Nyanyian dan persembahan kami, kebenaran-Mu ya Allah, menjadi sukacita dan berkat setiap rumah tangga, pintu-pintu rumah umat Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Pemberian-pemberian syukur kami, natsar-natsar kami, persepuluhan kami serahkan kepada Tuhan Allah, dan kami meminta Bapa sumber berkat, terima semuanya dan kembalikan itu menjadi sukacita bagi kehidupan kami. Kami di USU ini mempersiapkan diri untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Diberkatilah umat-Mu dan para pelayan, sehingga kami betul-betul tunduk di dalam kuasa kemerdekaan Kristus. Kami akan memasuki hari-hari hidup kami di USU yang baru. Kami serahkan hidup kami umat Tuhan, kecil besar tua muda, ke dalam tangan Tuhan Allah sampai janin yang masih ada dalam kandungan ibu ke dalam tangan Tuhan Allah yang perkasa. Jaga kami Bapa, lindungi kami Bapa, pertibakan kami di penghujung USBU dan memasuki USBU yang baru dengan segala selamat Tuhan. Dengarlah umat-Mu yang berharap kepadamu. Dengarkanlah hamba-hamba-Mu yang menyampaikan syafaat umat-Mu ini kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Kita ada di dalam pengutusan dan janji penyertaan. Karena itu jemaat diundang berdiri. Saudara-saudari kekasih Kristus, pergilah jalani hidup saudara-saudari sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dan wujudkanlah berbagai tanggung jawabmu.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalan. Di tengah angin ribut dan ombak laut, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa syukur secara pribadi. Kita mulai. Ibu dan Bapak, setumpung ibadah boleh berakhir. Selamat kembali di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Mohon izin Bapak Ibu panitia, mohon tinggal sebentar. Jangan lelah
hadir.